Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya ajak Anda ke Tunisia ya. Nah, Tunisia ini adalah sebuah negara yang berada di daerah paling utara di benua Afrika. Dan di tempat ini langsung berhadapan ya atau berbatasan dengan Laut Mediterania atau Laut Tengah di wilayah utara dan timur guys. Oke, di sini di daerah Tunisia atau negara Tunisia ini berada di ujung timur pegunungan Atlas dan bagian utara dari Gurun Sahara. Dan wilayahnya sebagian besar sih memang masih lumayan ya bisa ditanami, tapi 40% tanahnya merupakan bagian dari Gurun Sahara dan sisanya yang 60% itu merupakan tanah yang subur ya. Dan Tunisia untuk saat ini adalah satu-satunya negara demokrasi di dunia Arab. Kemudian guys, negeri Tunisia maksudnya ya, ini merupakan sebuah negara yang zaman kuno dulu itu dihuni oleh suku Berber ya. Berber ini merupakan suku yang juga menghuni di negara Maroko. Nah, migrasi kaum Fenisia ini dimulai abad ke-12 sebelum Masehi dan migrasi itu dipimpin oleh Kartago. Nah, sebuah waktu itu ada saingan juga gitu guys ya sama Yunani yang hampir dihancurkan kekaisaran Romawi pada perang Punisia kedua. Nah, Kartago ini akhirnya dikalahkan oleh orang Romawi dalam pertempuran Kartago pada tahun 149 sebelum Masehi. Nah, kekaisaran Romawi ini memperkenalkan agama Kristen dan juga seni arsitektur termasuk amphitheater ya yang ada di Aljem. Nah, Tunisia kemudian ditaklukkan oleh orang Arab di abad pertama Hijriah ya, diikuti oleh Kesultanan Utsmaniyah, sehingga ya pengaruh Islam sangat kental di sini ya, apalagi di abad pertama Hijriah ya. Dan antara tahun 1534, nah ini dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah yang berasal dari daerah Turki. Nah, kesultanan ini kemudian menguasai Tunisia selama hampir 300 tahun. Bayangin aja ya. Tentu aja pengaruh atau bau-bau dari Turki, nah, di budaya mereka jelas sangat kental, guys. Dan setelah itu ada penaklukan Prancis ya yang terjadi pada tahun 1881 sampai 1956 ya. Mereka kemudian nggak dijajah lagi sama Prancis ya. Jelasnya kalau dijajah sama Prancis ini juga berpengaruh ya sama gaya mereka yang dibandingkan dengan di dunia Arab yang lainnya. Gaya orang Tunisia ini lebih bergaya barat gitu guys. Nah, untuk jumlah penduduk yang ada di Tunisia diperkirakan hanya di bawah 10,8 juta tahun 2013 ya. Dan pemerintah yang ada di sana itu telah mendukung program keluarga berencana dan sukses besar, dan akhirnya mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk menjadi lebih dari 1% per tahun gitu, dan mempunyai stabilitas ekonomi dan sosial itu aja terkontribusi. Kemudian secara etnis atau suku atau bangsa yang ada di sana. Nah, secara historis dan silsilah ini terdiri dari berbagai sebagian besar sih orang Arab, Berber dan juga Turki. Sementara pengaruh Utsmaniyah ini jelasnya sangat penting dalam membentuk komunitas Turki di Tunisia. Kemudian ada juga sih yang lainnya, maksudnya dari bangsa yang lainnya yang bermigrasi ke Tunisia selama periode waktu yang berbeda. Ini ada dari Afrika Sub-Sahara, ada Yunani, ada Romawi, ada bangsa Funis, kemudian ada Yahudi dan juga para pemukim Perancis. Nah, meskipun gitu guys, nah tahun 1870 perbedaan antara
penduduk berbahasa Arab dan elit Turki telah mulai hilang ya guys ya, dan sekitar 98% ini hanya mengidentifikasikan diri mereka itu sebagai orang Arab. Jadi nggak ada Turki lagi, nggak ada orang Tunisia atau orang Arab lagi gitu ya. Dan ada sih jumlah kecil ya, yaitu sekitar 1% lah, lebih dari kurang dari itu. Nah, ini ada populasi suku Berber ya, yang terletak atau bermukim di pegunungan Dahar dan di Pulau Jerba di Tenggara dan di daerah pegunungan Krumire di barat laut. Nah gitu guys. Nah pada abad ke-19 akhir sampai setelah Perang Dunia Kedua, Tunisia merupakan tempat bagi populasi besar orang Prancis dan Italia ya. Ya sekitar sampai tahun 1956, karena waktu itu kan memang penjajahan Prancis ya di situ, dan hampir semuanya kemudian mulai setelahnya ini mulai meninggalkan Tunisia, terutama juga orang Yahudi, setelah Yahudi membentuk wilayah sendiri yaitu di Israel. Nah guys, mayoritas populasi yang ada di Tunisia atau sekitar 98% ini beragama Islam ya. Islamnya Islam Sunni. Sementara 2%-nya ini mengikuti agama Kristen dan Yudaisme atau agama yang lainnya ya. Nah, sebagian besar orang Tunisia ini masuk ke dalam mazhab Islam Sunni Maliki ya. Nah, dan masjid mereka itu mudah dikenali dari arsitekturnya, yaitu menara persegi. Kemudian orang Turki ini membawa ajaran mazhab Hanafi selama pemerintahan Utsmaniyah, yang masih bertahan di keluarga ini ya, orang-orang keturunan Turki, dan masjid mereka secara tradisional membentuk segi 8 ya. Terus kemudian konstitusi dari negara menyatakan bahwa Islam adalah agama resmi di negara itu. Nah, jadi selain presiden, orang Tunisia bisa menikmati kebebasan beragama ya. Jadi yang nggak boleh hanya presidennya saja, harus Islam gitu. Kemudian untuk pendidikannya ini mulai dari usia 6 sampai 16 tahun ini wajib belajar ya. Nah, ini karena pemerintahnya juga memperhatikan masalah pendidikan atau dijadikan prioritas tinggi. Terus kemudian untuk tingkat melek hurufnya, nah ini ya sekitar tahun 2008 itu 78% untuk semuanya, dan kalau usia 15 sampai 24 ya 97,3%. Jadi di masa depan mereka ya inilah ya memiliki masa depan yang bagus karena banyak yang melek huruf gitu. Oke guys, dan mereka karena dijajah Perancis, mereka juga menguasai bahasa Perancis ya, dan diajarkan mulai umur 7 tahun, dan setelahnya juga dikenalkan bahasa Inggris. Oke, gitu aja guys ya untuk bahasan kita kali ini tentang negara Tunisia, dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.